Salam, salam sehat, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Kebenaran. Tebik Klasis Kota Kupang Timur. Saya pastikan Anda semua sedang berada dalam keadaan penuh syukur karena kita telah mendapatkan hari yang baru. Suara kebenaran hari ini berasal dari Galatia 2 ayat 19 dan 20 dalam tema mengikut Kristus, haruskah menderita? Mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari baru hari ini. Kami bersyukur kami memulainya dengan ada dalam firman-Mu. Melalui program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur, Gereja Masih Injil di Timur. Kami mohon, berikan hati yang bersih, pikiran yang jernih dalam kuasa Roh Kudus, supaya kami sungguh dapat memahami firman-Mu, suara kebenaran yang datang pada kami di dalam Kristus firman hidup itu. Amin. Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikian bacaan Alkitab yang menjadi dasar firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Sekali lagi shalom. Mengikut Kristus, haruskah menderita? Saudara-saudariku, kita semua umat Kristiani sedang berada di minggu sengsara. Hari Raya Gerejawi, kita memaknai penderitaan dan kematian Kristus menuju Jumat Agung dan kemudian Paskah kemenangan. Penderitaan membawa kita pada salib. Dan karena salib itu penderitaan, ada sebuah pertanyaan yang menggeliti kehidupan orang beriman. Apakah menderita bagi Kristus akan selalu menjadi bagian dari kehidupan orang percaya? Mengapa mesti menderita kalau percaya pada Kristus? Pertanyaan ini tidak mengherankan, karena banyak ayat Alkitab yang menyatakan itu. 2 Timotius 3 ayat 12 misalnya mengatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita dianiaya. Bagaimana mungkin? Mestinya mengikut Kristus itu sebuah kesukaan, sebuah kegembiraan, dan bukan sebuah penderitaan. Orang berdoa, orang beribadah, orang datang kepada Yesus, bukankah untuk sebuah kegembiraan, sebuah keberhasilan? Ketika teologi sukses dikembangkan, orang terpesona. Banyak orang mengikuti dan aliran-aliran yang percaya pada teologi sukses mengatakan berdoa maka akan kamu dapat. Cari, ketuk, pintu dibukakan. Ayat yang menjadi favorit. Karena datang dan engkau akan sukses. Kenyataannya, Kristus sendiri mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Salib itu penderitaan. Bahkan bagi Kristus salib itu kematian. Saudara-saudaraku, jemaat Kristen mula-mula
memang mengalami ini. Penderitaan bahkan kematian, penganiayaan karena Kristus. Paulus sebelum dia menjadi rasul, dia sendiri ada seorang Saulus yang memburu orang Kristen, menganiaya, menindas mereka. Tapi Tuhan menangkap dia, memilih dia menjadi seorang rasul yang militan. Tapi karena Injil Kristus, dia pun harus masuk penjara. Sebuah penderitaan, kan? Jemaat mula-mula mengalami itu. Namun sekarang, penderitaan seperti itu tidak terlalu lagi dialami. Kalau sekarang kita tidak beribadah di gereja, bukan oleh karena kita sedang ditindas, no. Tapi karena pandemi COVID yang membuat kita harus beribadah di rumah masing-masing. Memang ada beberapa yang mengalami, gereja-gereja yang mengalami harus ditutup. Ada orang Kristen yang tidak boleh beribadah, baik secara politis atau rasis, memang masih ada. Tapi tidak seberat pada waktu jemaat mula-mula, apalagi seperti yang dialami oleh Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, lalu kenapa masih menderita? Karena kita masih tetap harus memikul salib. Sepanjang kita membaca apa yang dikatakan Kristus, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sepanjang kita bersama Kristus, ayat ini tidak akan berubah. Salib menjadi bagian. Tapi kita perhatikan, kita tidak pikul salib Kristus. Kristus telah memikul salibnya. Via Dolorosa mengantar dia ke salib, ke Bukit Golgota, dan kematian menjemput dia di sana. Tapi dia telah memenangkan salib itu dalam kebangkitan dan dimuliakan dalam kenaikan. Dan dia duduk bersama Allah Bapa. Kemenangan. Karena Kristus telah memikul salib menuju kematian untuk menebus manusia, untuk kebenaran, untuk keadilan, untuk kejujuran, untuk kebaikan yang menjadi ciri hakikat dari Allah, yang adalah kasih, setia, dan baik. Saudara-saudariku, salib masih milik kita. Karena dia bilang menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Artinya tiap orang yang mengikut Kristus tetap ada salib. Lalu bagaimana salib itu? Paulus mengatakan begini, aku telah mati untuk hukum Taurat. Aku hidup oleh karena Kristus. Dan aku telah disalibkan dengan Kristus. Apa yang mau dikatakan Paulus di sini? Paulus mau mengatakan kepada kita bahwa salib tetap menjadi kekuatan. Lalu di mana salib itu penderitaan? Ini yang Paulus bilang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Yaitu bahwa sekarang ini aku hidup. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Kenapa penderitaan? Karena ketika bukan lagi dirinya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup, berarti dia harus melepaskan egonya. Dia harus melepaskan keakuannya. Dia harus melepaskan kenyamanan dia. Dia harus melepaskan keserakahannya untuk menjadi hebat. Dia harus lepaskan itu. Dia harus lepaskan Taurat. Kalau Taurat, orang taat supaya selamat. Bagi Paulus, Kristus harus taat kepada Kristus, bukan supaya selamat, tapi karena sudah selamat. Nah, saudara-saudariku, melepaskan apa yang menjadi keinginan kita,
keakuan kita yang tidak seturut kehendak Allah, itulah yang menjadi sebuah penderitaan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, ada segepok uang di depan. Anda mudah untuk mengambilnya. Anda bisa bikin aturan untuk itu. Tetapi karena itu Anda akan menyusahkan banyak orang. Anda memilih mana? Tidak ada orang yang lihat Anda ambil. Tetapi hatimu mengatakan, jangan, itu bukan hakmu. Saudara-saudariku, sederhana penderitaan itu. Sederhana, taat karena sudah selamat, daripada taat untuk selamat. Ketika Anda ada di lampu lalu lintas, Anda bisa menguji seberapa banyak ketaatan Anda. Banyak kali orang ketika lampu lalu lintas tidak menyala, semua berebutan untuk mau lewat. Tidak mempedulikan satu dengan yang lain. Bahkan ketika ada lampu lalu lintas pun, begitu masih warna kuning, semua orang berebutan mau lewat. Yang di belakang klakson dibunyikan. Orang takut terlambat. Untuk supaya bisa taat sampai lampu hijau. Bukankah Anda harus bergumul dengan keakuanmu? Untuk tahan sedikit. Jangan terburu-buru. Itu hal sederhana. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena itu tidak mudah menjadi seperti Paulus mengatakan, sekarang ini bukan aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Berarti hakikat kehidupan kita mestinya Kristus. Dan ketika hakikat Kristus ada pada kita, maka kasih, kebenaran, keadilan, dan kejujuran mestinya menjadi bagian penting dari Kristus menjadi hakikat kehidupan kita. Mengampuni, ini bukan mudah. Dia bisa menjadi penderitaan. Karena Anda harus mengampuni orang yang Anda tidak suka. Mengampuni orang yang membenci Anda. Tidak mudah. Kalau suamimu mengkhianati, kalau istrimu mengkhianati, kalau anak-anakmu tidak mendengar, dan engkau masih harus mengasihi mereka. Tidak mudah. Tidak mudah membawa orang masuk ke dalam perubahan. Kitalah yang harus berubah. Dan itu tidak mudah. Ini salib kecil yang mesti kita pikul. Salib bukan rantang makanan yang punya gagang. Kata Kosuke Koyama, salib tidak punya gagang. Tidak ada gagang pada salib. Pintu yang tertutup kita bisa buka dengan mudah karena ada gagang. Lampu yang mati dengan mudah kita bisa menyalakan dengan hanya mengklik tombolnya. Anda membawa rantang makanan yang berisi makanan enak. Ada gagang yang Anda pegang. Ketika lapar, berhenti sejenak dan makan. Tapi pada salib tidak ada gagang. Anda harus memikulnya. Itulah yang membuat salib menjadi simbol penderitaan. Dan karena mau mengikuti Yesus, tidak bisa tidak. Anda harus memikul salibmu. Tapi bukan berjalan sendiri. Salib bukan sebuah keangkuhan. Salib sebuah perendahan diri. Dan berjalan di belakang Yesus. Saudara-saudariku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dunia sekarang ini diibaratkan dengan dunia yang sedang ada dalam sebuah lautan yang luas. Dan kehidupan kita adalah bahtera di lautan itu. Ada saat lautan itu tenang.
Dan bahtera kita bisa berlayar dengan tenang menuju tujuan kita. Tapi ada saat seperti sekarang ini, laut sedang mengamuk. Badai sedang datang menjumpai bahtera kita. Apakah kita berhenti dan tenggelam? Atau kita berteduh? Tapi Kristus bilang, hei orang yang kurang percaya, mengapa kamu takut? Ini kekuatan kita untuk tetap berada dalam bahtera. Dan Tuhan mengayuh, mengemudi bahtera kita. Dan kita melampaui badai itu. Pandemik itu badai. Tapi sekarang alam dengan hujan dan angin, badai juga membawa berbagai penyakit yang lain. Ini semua harus kita hadapi. Tapi Kristus bilang, jika itu sebuah penderitaan, pikul, jalan di belakang. Dan Paulus katakan, kalau aku masih hidup sekarang ini, bukan karena aku lagi, tapi karena Kristus hidup dalam aku. Tak apa, kadang kita harus menghadapi badai dan penderitaan, tapi jangan pernah kehilangan hakikat Kristus ada di dalam aku. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam Kristus, kami harus memikul salib. Tapi kadang-kadang bahu kami tidak kuat. Kadang-kadang tangan kami yang tidak sanggup terus menopang salib di bahu kami. Kadang-kadang kaki kami yang lemas, kami tidak kuat berjalan dengan salib itu. Tapi hari ini, kami boleh bersyukur memulai hari baru dengan firman kebenaran-Mu. Bahwa jika Engkau hidup di dalam kami, maka kami tidak perlu takut dengan penderitaan dan salib yang harus kami pikul. Karena kami berjalan di belakang-Mu. Dan Engkau menghadang kami dari berbagai badai itu. Karena itu terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sedang berada bersama pemerintahan kami, bangsa kami. Dari pusat, di provinsi, dan di kota kami. Segala upaya untuk menghadapi bencana dan pandemi COVID ini, kami pertaruhkan dalam tangan-Mu. Hikmat dan kearifan dari Tuhan akan membuat masyarakat percaya bahwa bisa keluar dari pandemi ini. Karena bukankah Tuhan Engkau memilih pemerintah kami? Kami berdoa buat gereja kami. Kami yang adalah gereja-gereja kecil, kuatkan kami. Supaya ketika kami melakukan segala sesuatu, bukan karena kami takut tidak selamat, atau bukan supaya kami selamat, tetapi karena kami sudah mendapat selamat dari Tuhan. Biarlah gereja terus menjadi suara kebenaran itu. Dan tiap-tiap pribadi yang sedang tunduk berdoa kepadamu, dengan berbagai pergumulan dan kebahagiaan mereka, kami pertaruhkan. Para medis, kami pertaruhkan mereka. Masyarakat yang sedang terpapar, baik sakit biasa maupun COVID, kami pertaruhkan mereka. Keluarga-keluarga yang harus melepas orang terkasih mereka, yang harus merawat orang terkasih mereka. Jangan biarkan mereka melepas salib itu, tapi mereka memikulnya dan berjalan di belakang-Mu. Terima kasih Kristus karena kasih dan pengampunan-Mu. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Roh Kudus. Amin. Dan shalom, selamat memulai hari baru.